Tiap maghrib itu pasti saya selalu duduk di teras, itu ngobrol seperti ada temen. Oke. Nah, seperti itu, teman ngobrol. Jadi padahal nggak ada. Kemudian ketika saya kuliah, terus sudah remaja dan dewasa, itu mulai memang ada gejolak. Jadi teman-teman yang bisa ngelihat itu memang bilangnya, oh ada yang ngikutin. Sudah berjalan 8 bulan, awalnya itu biasa aja teh, nggak ada gejolak apapun sampai di titik dimana perpolitikan kantor itu biasa lah ya. Kadang saya bisa tahu mereka tuh mau ngelakuin apa. Kadang kedengeran aja ada bisikan kayak, oh si A mau ngelakuin ini terhadap kamu. Dan saya bilang, kalau memang orang-orang ini menyakiti saya, mereka harus ngerasain apa yang saya rasain aja. Karena saya kecewa sebenarnya, kecewa dengan teman-teman kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel YouTube Ria Puspita Official dan selalu nayanginnya nih kalau pas lagi hari Senin sama Kamis, effort kalian wah notifikasi langsung nonton. Terima kasih banget. Nah, yang baru mampir ke sini, di sini ada podcast misteri, ada penelusuran. Nah, kalau untuk sahabat mistis yang di luar ngalamin kayak penyakit non medis atau sering kerasukan, pengen pengobatan tapi pengen juga disorot sama Teria buat pembelajaran bagi semua sahabat mistis yang di luar sana yang ngalamin sama banget kayak kalian, boleh hubungi admin Nanda. Buat jadi narasumber juga langsung hubungi admin Nanda. Tapi kalau kalian mau konsultasi pengobatan, mau datengin aku ke rumah kalian, ke kota kalian, nah itu hubunginya dua admin aku. Ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah, buat sahabat mistis semuanya, terima kasih, sehat selalu. Kalau kalian yang di luar sana sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya, biar beraktivitas seperti sedia kala. Buat kali ini ada narasumber jauh banget, karena di luar pulau asik, di luar pulau dia jauh bener. Beda provinsi sama kita, tapi mau datang ke studio aku. Kita kenalan, ada cerita apa? Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan sayang, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sally. Saya dari Jogja. Jauh bener Jauh kan? banget. Bela-belain kesini untuk bercerita sama Teria. Terima kasih. Nah, Kak Sally, kita langsung mulai aja. Boleh. Di sini aku mau tahu kejadian yang kamu rasa di horornya itu atau mistisnya, bagaimana pengalaman kamu, atau ini pengalaman keluarga kamu atau teman kamu, sok silakan diceritakan. Oke, ini mungkin pengalaman ke diri sendiri ya Teh ya. Jadi awalnya itu waktu kecil memang dari keluarga itu sudah pernah sayanya nih dijaga dari bayi. Jadi memang ibu itu selalu ngasih tanda gelang, terus kalung untuk tolak bala. Jadi karena setiap malam itu saya selalu menangis. Selalu itu tiap malam? Selalu menangis tiap malam. Terus kemudian ketika udah beranjak balita atau batita, itu saya udah bisa ngelihat orang yang sudah meninggal, arwahnya. Oh itu om ke situ, ini ke situ, ini ke situ. Tapi saya nggak kenapa-kenapa. Nah terus setiap maghrib, itu pasti saya selalu duduk di teras, itu ngobrol seperti ada temen. Nah, ada seperti itu, teman ngobrol. Jadi padahal nggak ada. Nah, mama kan nggak mikir lain-lain gitu. Orang tua mikirnya ya udahlah itu anak kecil, mungkin imajinasinya masih berkembang seperti itu. Kemudian ketika saya kuliah, terus sudah remaja dan dewasa, itu mulai memang ada gejolak. Jadi teman-teman yang bisa ngelihat itu memang bilangnya, oh ada yang ngikutin. Katanya yang ngikutin itu saudara kembarnya katanya. Nah kemudian setelah itu saya hidup normal, jadi nggak ada pembahasan yang bagaimanapun. Jadi hidup normal aja. Teman-teman kadang bilang, oh saya ada yang ngikutin, oh ada yang mau nempel ke kamu gitu, oh kamu diganggu si ini gitu. Cuma kan saya nggak mikir, ya udahlah positif aja gitu. Mungkin kalau emang dia mau ngikut tanpa mengganggu, saya welcome aja gitu. Nah kemudian pas saya kerja, itu kan kerjanya pindah. Saya kan dari Kudus. Dari Kudus kemudian ke Jogja. Nah di pekerjaan pertama ini nggak kenapa-kenapa, biasa aja, aman. Kemudian pindahlah ke titik yang pekerjaan yang kedua yang saat ini saya bekerja. Sudah berjalan 8 bulan. Awalnya itu biasa aja teh, nggak ada gejolak apapun sampai di titik dimana perpolitikan kantor itu biasa lah ya, perpolitikan kantor. Akhirnya teman-teman itu
pada mencari pegangan masing-masing, terus untuk melawan saya sendiri. Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain mereka juga. Nah itu di satu titik, kadang saya bisa tahu mereka tuh mau ngelakuin apa. Kadang kedengeran aja, ada bisikan kayak, oh si A mau ngelakuin ini terhadap kamu. Ya udah saya bilang, apa ini bener ya gitu. Akhirnya saya ke teman saya yang bisa ngeliat. Tolong dong diliatin ini orangnya kayak gimana. Oh ya ini orangnya gini-gini nih, jahat nih sama kamu nih. Oh ya udah, saya diemin kok tambah lama mereka itu tambah gencar. Sampai salah satu kru saya itu pergi ke Jawa Barat, ketemu sama seorang kiai. Nah ketemu sama kiai, mereka nggak tahu ngomongin apa. Pada saat saya lagi kerja, teman saya tuh lari. Sel, kamu harus nyalain dupa, kamu harus nyalain menyan, kamu harus duduk meditasi. Pada saat itu saya lagi kerja. Tapi karena ada seperti itu, saya mengiyakan. Oh ya udah, saya meditasi dulu di ruangan saya pribadi. Ada di kantor, jadi udah disediain itunya segala macam saya punya gitu. Saya duduk di situ, saya meditasi. Terus teman saya tuh ngerasa ada perperangan. Jadi yang dia lihat adalah si Jawa Barat itu mengirimkan pasukannya. Nah, yang melindungi saya ini itu langsung maju. Seperti itu. Nah, itu kan selalu bergejolak seperti terus teh. Sampai di posisi direktur saya 2 orang ini juga mencari kiai untuk menyerang saya pribadi. Alasannya? Saya kurang tahu ya alasannya apa. Cuma ada beberapa titik di mana saya tuh menemukan fakta-fakta mereka ini ada sedikit mungkin permainan manipulasi data, manipulasi keuangan seperti itu. Jadi kan saya mengulik gitu. Mungkin mereka merasa terusik, jadinya daripada saya harus marah-marah, mending saya cari orang yang bisa langsung nyikat lah tuntas, seperti itu. Iya, mereka nggak mau pakai tangan sendiri kan, istilahnya seperti itu. Nah setelah seperti itu, teman saya bilang, Sel ini ada yang mau ikutin kamu mau nggak ritual? Saya bilang, oh itu siapa yang mau ikutin saya ini siapa? Oh bentuknya itu seperti ini boleh di share, boleh. Bentuknya itu seperti ular. Jadi ularnya itu bermahkota dan dia salah satu tangan kanannya ibu ratu gitu. Terus aku bilangnya, kenapa dia mau ikut saya gitu? Ibu ratu Inggris. Ibu ratu Kanjeng Ratu. Nah kenapa mereka mau ikut saya gitu? Saya ini bukan siapa-siapa, nggak pernah ritual, nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Akhirnya dia bilang, karena kamu selaras sama beliau. Jadi beliau bertemu saya semalam, akhirnya mau ketemu sama kamu ritual. Jadi saya pun menerima. Oke, kita ritual. Setelah ritual itu berjalan, 1 minggu setelah beliau itu mengikut saya, itu saya langsung dapat bisikan atau langsung dapat gambaran di otak itu pertama kali, kamu harus ngelakuin ritual darah. Saya bilang, ini ritual apa? Jadi pada saat malam hari di jam 12 setelah saya padusan mandi bunga, mandi 7 rupa, itu kemudian ada perlengkapannya untuk sajen. Kemudian disuruh print foto, ada foto beberapa orang yang memang pada saat itu menyakiti saya. Dan saya bilang, kalau memang orang-orang ini menyakiti saya, mereka harus ngerasain apa yang saya rasain aja. Jadi tidak perlu menyakiti mereka, tapi mereka harus ngerasain apa yang saya rasain. Cukup seperti itu dan fotonya itu dilumuri dengan darah. Seperti itu, terus setelah berjalannya waktu memang ada beberapa yang satu persatu itu jatuh. Jatuhnya itu kena sakit. Di kantormu itu? Iya, ada yang sakit, terus kemudian ada yang cucunya mungkin kecelakaan, terus ada juga yang rezekinya tuh seret banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Cuma kan saya mungkin itu kebetulan aja. Tapi di titik yang lain juga saya juga ngelakuin ritual permintaan darah lagi. Memang permintaan itu selalu dari yang ngikutin saya. Dia itu selalu minta seperti itu teh. Dan kamu ngikutin? Dan aku ngikutin seperti itu. Jadi kalau misalnya orang nanya, ini kayaknya Sherry punya guru spiritual gitu, guru fisik, itu sebenarnya nggak ada teh. Tapi sebenarnya kalau dari Teh Ria ini ada nggak sih yang orang kayak gitu? Kalau untuk apa ngikutin apa yang dimau di badan? Ya banyak mungkin, tapi bukan
Saya ya, saya tidak gitu. Maksud saya nggak mau ngikutin apa yang ada di badan saya, nggak mau. Apapun yang ada di badan saya penguasanya, bahasanya itu. Jadi saya nggak mau ngikutin. Mereka padahal banyak yang minta ini, minta misal contoh kopi, minta darah, nggak mau. Saya nggak mau nurutin dari dulu. Karena saya kan punya guru, terus saya punya Tuhan sendiri. Jadi daripada yang di badan, ngikutin apa yang saya sembah, bahasanya gitu kalau dulu hitam. Nah, kalau untuk siapa namanya Mbak Sally, setiap ritual darah itu darah yang digunakan darah apa? Hewan kah? Orang kah? Apa? Darah kampung, ayam kampung. Sebenarnya sih mintanya ayam cemani. Cuma saya bilangnya, saya nggak mau itu. Saya nggak mau yang ritual, bener-bener ritual hitam atau segala macam, saya nggak mau. Saya cukup yang ini aja gitu. Tujuan awalnya itu kamu ngikutin kenapa sih? Karena saya kecewa sebenarnya, kecewa dengan teman-teman, kok saya sudah baik sama mereka, saya sudah kasih apa yang mereka menjadi haknya, tapi kok balasan ke sayanya seperti ini, kalian menusuk saya dari belakang. Oh iya. Kalian kenapa bergelombol menjatuhkan saya di depan banyak orang? Oh iya, saya juga lagi ngerasain itu lagi. Seperti itu, maksudnya kenapa kalian seperti itu gitu? Saya Yuk, juga bertanya-tanya. Oke. Terus saat kamu ritual darah itu ada momen-momen hari-hari tertentu atau bagaimana? Boleh di spill sedikit nggak saat kamu lagi gunain selain pakai foto terus dilumurin darah itu ada hari-hari tertentu nggak? Kalau hari-hari tertentu nggak. Ya. Itu emang langsung aja bisikan. Kadang juga langsung dibilang, oh nanti sebelum hari wetonmu kamu puasa muntih. Kayak gitu, oke, saya jalani seperti itu. Terus, oh kamu harus berdoa sama Tuhanmu, misalnya gitu. Saya juga berdoa. Dan kadang pernah juga ada satu orang yang ngasih pelet ke saya. Saya makan makanan yang dia bawa, kemudian kena di saya tuh ngerasa badannya panas. Panas dingin. Akhirnya saya ketemu sama salah satu yang namanya Eyang Putri. Nah itu beliau melihat dari air saja, dia bilang ini ada yang melet kamu. Saya bersihkan, akhirnya dibersihin. Beliau nanya mau dibalikin tidak? Saya bilang nggak perlu dibalikin, dinetralkan saja. Saya cukup tahu orangnya siapa. Dan dikasih tahu betul orangnya yang itu. Jadi ketika saya dekat sama orang itu, saya sudah ngerasa panas. Jadi udah ada tolak balanya, bentengnya ya. Sudah dikasih seperti itu. Jadi dan sekarang orang tersebut itu masih nyerang saya sampai hari ini. 9 kali nyerang tidak pernah sampai. Dan terakhir krisnya dia yang dia pakai itu pecah. Bentuk penyerangannya kayak gimana? Dia itu nyerangnya lewat kadang lewat pikiran ya. Lewat pikiran, terus juga lewat perkataannya dia. Misalnya dia ngomong sama saya, dia mencoba untuk men-trigger. Seperti itu. Terus kadang juga ada dari mimpi juga. Apa yang kamu alami kalau mimpi? Kalau mimpi itu kadang diserang tapi sayanya nggak kenapa-kenapa karena memang sudah ada backingan yang di belakang saya gitu. Backing. Dan iya. Jadi setiap saya diserang itu pasti saya selalu mimpi. Kalau kameramen saya backingannya kalau nggak baking powder, baking soda, ngembang dia. Soalnya kalau misalnya yang aku lihat di tragedi kamu, saat kamu, misalnya nih, aku nanya dulu ya, kamu tahu si A ini nyerang kamu, itu kontan langsung kamu ngerasain atau butuh waktu dulu? Kontan, langsung. Jadi kadang kalau misalnya mereka perencanaan pun ketika mereka mau merencanakan ke kiai baru atau melakukan ritual baru itu saya sudah langsung tahu. Oh orang ini nanti akan tanggal sekian tidak jauh dari hari itu pasti ngelakuin gitu. Nah kalau sekarang yang lagi Sally alami apa? Penyerangankah dari mereka-mereka atau kamu yang sedang mencoba untuk netralin badan kamu? Aku mencoba untuk netralin badan aja sih Mbak Teh. Biar apa maksudnya ketika serangan itu datang ya udah netral aja. Jadi nggak kembali ke mereka tapi kan ada juga ya orang nyerang tapi langsung kembali. Itu apa benar? Ya bisa kan tadi oh iya kan kamu gak ikut podcast lupa gue main tadi aja. Bisa terjadi karena gini nggak semua orang itu badannya juga kuat. Kayak contoh saya punya pasien nih, pasien saya ternyata udah diserang banyak, lama dan sangat kuat penyerangannya. Tapi di saat dia pengobatan ke saya baru sekali, setelah 5 tahun misal dia sakit, tapi saat itu badannya kuat dan dia tekad kuat untuk dia berobat,
sembuh. Begitu juga sama orang yang mau ngerjain. Dia saat itu mau nyerang kamu, tapi dia nggak tahu yang namanya kuda-kuda untuk penyerangan balik seperti apa, dia nggak ngerti. Dia cuma jalanin doang karena disuruh sama dukunnya. Contoh, lu taruh rambutnya di sini, apa lu siram ini. Cukup tahu itu doang, dia siram, ternyata buah si malakama berbalik ke dia. Hari itu juga bisa. Tergantung semuanya ini ada permainannya. Memang kan Tuhan gak selamanya 100% mengizinkan orang jahat ke badan kita. Ada kadang kita ditolongnya karena kita lagi happy, ada ditolongnya karena kita emang lagi banyak duit, jadi senangnya tuh senang banget gitu. Nah kalau untuk Mbak Sally sendiri, selain kamu kena dari teman kerjaan kamu, ada nggak cerita mistis yang benar-benar kamu alamin sampai titiknya kamu nggak dapet info nih dari badan kamu, sampai kayak muntah darah atau kamu kena lah sakit gitu, pernah? Kalau kena sakit nggak pernah teh. Cuma saya pernah mimpi beberapa kali kiainya yang mereka datengin itu malah mendatangi saya dengan berlumuran darah, dengan seperti babak belur. Terus kemudian kiainya itu bilang, saya nggak bisa ngelawan kamu. Habis itu pergi lagi. Oh cuma gitu aja? Cuma gitu aja. Terus juga selesai kayak seperti itu. Terus juga kadang juga si orang yang menyerang saya ini, saya mimpiin juga. Mimpiin orang ini, orang itu lagi bersekutu dengan mungkin yang arwah lain di dalam mimpi itu. Jadi seperti diikat. Habis itu sudah, saya mau nolongin pun orang yang dimimpi bersama saya tuh, ngapain kamu nolongin dia? Kamu terlalu baik untuk nolongin orang seperti itu. Habis itu sudah nggak ada mimpi lagi. Gitu sih teh. Jadi belum yang sampai fisiknya kena lah gitu. Fisiknya kena itu belum. Tapi kalau ada nggak malam-malam tertentu kamu untuk meyakinkan badan kamu, kayak kita bahas, bukan cuma ritual tapi nambah energi itu, ada kamu malam-malam tertentu atau enggak? Ya udah los aja. Kalau malam tertentu untuk nambah energi nggak pernah. Tapi untuk saya mau bertemu meditasi sama si A, si B, si C, saya kayak gitu, itu saya lakukan. Kadang saya juga nanya mau permintaannya apa, mau sesajen apa, mau bagaimana. Itu kadang mereka mintanya cuma bubur sengkolo aja, terus sama beberapa sajen, udah gitu aja. Jadi nggak minta yang seperti apa gitu. Kemudian juga pernah juga saya ketemu Ibu Ratu. Jadi dalam satu sisi dia minta saya untuk kamu beli semua pakaian baju hijau. Kamu beli baju hijau dengan aksesorisnya semua yang emas-emas. Terus kemudian kamu meditasi di tengah malam. Kemudian saya meditasi tengah malam, itu memang saya betul melihat sosok itu datang. Tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Terlalu terang. Terlalu terang dan terlalu berat. Jadi saya hanya melihat dari leher ke bawah. Jadi untuk dia datang, nyatanya ya? Bentuk nyatanya seperti itu. Cuma untuk mereka yang ikuti saya ngomong apa, saya nggak dengar. Cuma saya di situ sujud menyembah beliau gitu. Seperti itu aja. Bisa mereka selesai, saya juga pulang. Kamu ikut menyembah itu? Bukan menyembah ya, tapi lebih ke sujud aja sih. Menghormati beliau gitu. Ya kita salam penghormatan. Iya, salam penghormatan. Tapi kalau kamu selama dikirim nih sama orang-orang ya yang jahat sama kamu, apa aja yang kamu rasakan di badan kamu? Kadang itu capek banget, seperti abis dipukulin orang, kadang seperti itu. Terus saya juga ngerasa pusing. Di satu titik mau ngerjain sesuatu, itu langsung pusing aja. Seperti kayak dipukul, tapi abis itu udah nggak ada lagi. Kadang juga gelisah, nggak bisa tidur semalaman. Aduh ini kenapa ya, ada apa gitu. Terus kadang juga ya ngelihat sekilas ada apa, ada penampakan apa, kayak gitu-gitu aja sih teh. Nggak yang intens di badan sampai tadi ya pusingnya sampai pingsan, enggak. Berarti masih aman lah kalau kayak gitu. Nah kalau sekarang yang kamu lakuin untuk ngejaga diri kamu, karena yang namanya serangan itu kan dia lagi ngelakuin, tapi kita nggak tahu colongan Tuhan itu seperti apa. Mungkin kita lagi lengah, kita juga lagi lelah, kita lagi capek. Kalau untuk sekarang mengatasi itu kamu gimana? Biar kamu yang nggak kecolongan bahasanya, kamu tidak tertembak sama orang, apa yang kamu lakuin? Yang saya lakuin ya berdoa setiap malam sebelum tidur, tentunya sama Tuhan. Kemudian saya juga ngelakuin ritual biasa, mungkin mandi air sendang. Biasanya saya ambil juga air sendang, terus kemudian puasa mutih, memperkuat diri sendiri sama keyakinan sama Tuhan. Kamu asli Jawa atau ada turunan lain? Kalau Jawa asli Kejawen enggak, cuma turunan dari Jawa Barat, iya, papa mama. Oh gitu. Papa mama, orang mana sayang?
Orang Jawa Barat Bogor. nah. Bogor. Oh, orang Bogor. Iya. Bogornya mana? Ciseeng. Oh, Ciseeng, dekat kalau Ciseeng. Saya orang Bogor juga, kakek saya dari mama saya orang Bogor, Cibatok. Cibatok. Tuh. Dekat ternyata. Tetanggaan. Iya, kalau dari mama, kakek dari mama. Nah, kalau untuk Mbak Sally sendiri, sekarang kita udah fasenya di 2025 dan kamu udah mengalami di kantor ini sudah 8 bulan. 8 bulan, ini masuk ke 9. 9 berarti, Masuk ke 9 bulan. Apa yang mereka lakukan sekarang itu berpengaruh ke apa ya, kenyataan gitu, kayak misalnya mereka ya yang judes sama lo gitu atau benci, apa mereka semuanya manis semuanya? Manis semua. Oke. Manis semuanya dan direktur ini tuh baik banget. Baik banget dan kadang juga saya bisa tahu ya, maksudnya beliau beli sesuatu tapi saya sudah tahu itu ada bacaan-bacaannya di situ. Jadi kadang ketika beliau ngasih saya terima aja. Tapi ketika beliau lengah saya kasih ke orang lain. Seperti itu sih Teh. Jadi tetap semuanya main Tetap di semuanya peranan. main seperti itu. Jadi saya pun was-was setiap hari. Kadang kalau mau masuk ke kantor itu saya harus doa dulu. Jadi kemarin itu sempat mereka ke kiainya. Terus teman saya bilangnya itu mereka akan naruh sesuatu di barang-barang kamu yang kamu biasa pakai, yang kamu gunain. Memang direktur ini sebelumnya sudah selalu ngecek. Padahal awalnya nggak pernah ngecek sama sekali. Dia nggak pernah ke kantor saya, dia nggak pernah ngecek barang-barang apa saja yang saya pakai. Tapi di satu hari itu beliau selalu datang, selalu nanya, ngelihat ruangan saya gitu. Terus ngobrol-ngobrol biasa, habis itu pergi lagi. Kayak seperti itu. Oke, nah Mbak Sally, selain di kantormu yang sekarang, kamu punya pengalaman untuk penjagaan badan atau ngelempar yang tadi darah itu? Paling ekstrim gak sih? Pernah nggak? Enggak. Cuma di sini Cuma doang? di situ aja. Cuma ini aja, Iya. kantor ini yang paling parah. Nah kan kamu bilang tadi kamu sensitif dari kecil. Ada nggak hal mistis yang kamu alamin? Kalau aku malah mau nanya sama kamu pernah kerasukan nggak? Enggak. Nggak pernah kerasukan Nggak sama pernah sekali. kerasukan sama sekali. Tapi pernah nggak ngebantu orang lagi kerasukan buat sembuh? Kalau ngebantuin, enggak juga. Nggak Cuma pernah? saya nggak pernah megang ya. Cuma pernah lihat orang kerasukan, tapi saya dari jauh. Oh kamu nggak mau coba buat megang? Enggak. Sama sekali? Sama sekali enggak. Nah kamu mulai pertama kali tahu si yang punya badan kamu ini, yang dampingin badan kamu, nyuruh sesuatu itu mulai kapan? Baru pas saya masuk kerja. Awalnya 8 gimana bulan itu? yang lalu, kan teman saya rekan kerja. Rekan kerja ini juga punya pegangan juga, dia bisa ngelihat. Terus punya banyak pusaka dan batu-batuan. Nah, beliau ini cerita sama saya, dia bilang, kamu tuh punya yang ngikutin dari kecil. Oh ya memang katanya teman-teman dari kuliah emang ada gitu. Ya itu dari dia yang bilang ini ada yang mau ikut. Dari Pantai Selatan gitu. Oh ya sudah kalau emang mau ikut ya nggak apa-apa. Itu dari beliau. Oh Dari awalnya beliau. begitu. Dari awalnya seperti itu. Tapi kamu udah pernah ngeliat wujudnya asli? Kalau wujudnya asli itu belum sepenuhnya. Tapi saya cuma bisa ngelihat dia tuh bentuk yang manusianya. Kalau bentuk aslinya enggak. Apa yang kamu lihat? Aku ngelihat dia tuh pakai baju kemben yang warna hijau. Terus ada selendangnya, sama ada beberapa aksesoris. Terus ada ronceng melati dan segala macam. Dan dia cantik sekali. Wangi? Wangi. Kalau manusia ya. Kan itu kan kalau jadi manusia. Pernah ngelihat dia pas jeleknya? Kalau pas jeleknya belum. Mungkin belum saatnya. Minta dong. Takut Jangan juga. cantik doang dong lu ngasih tahu ke gue aja yang jeleknya. Kalau ngelihat dia lagi buruk itu saat kamu marah. Coba untuk ibaratnya gini, untuk mempertanyakan ke diri kamu juga. Kalau kamu memang mau dalamin sekalian. Iya. Kalau kamu mau ya udah segini aja teh, nggak akan bisa karena kamu sudah melakukan apa yang dia mau. Oke. Lebih baik lepas sekalian, dalamin sekalian. Kenapa aku bilang dalamin sekalian? Kalau kamu itu buat jaga badan kamu, ya kamu lakuin dengan sebaik-baiknya. Kamu jangan pernah minta di badan kamu itu selalu yang baik. Yang baik itu yang cantik, yang bagus-bagusnya. Bilang sama dia yang buruk seperti apa. Jadi di saat kamu momennya kamu lagi bangun tidur atau lagi tidak sengaja ngelihat sosok itu, aduh lu lagi jelek banget dah. Nggak takut dan kamu nggak punya trauma. Nantinya di badan kamu saat ada rasa takut itu melihat apa yang kamu punya sendiri, dia akan begini jaraknya, bukan begini lagi. Ada jarak.
Nah, kenapa harus dikasih tahu itu? Suatu saat nanti kita nggak tahu di saat badan kita itu capek buat ngelakuin hal-hal mistis. Contoh, Mbak Sally, umur kamu berapa sekarang sayang? 26. Masih jauh banget. Iya, 26 gue lagi jadi janda lagi. Untung udah tobat saat itu kan. 26 bagi saya jauh, masih panjang banget. Kamu harus tahu fasenya di saat kita lelah. Lelah itu di usia kamu, misal contoh 28 gue belum nikah, terus ke 30 gue belum nikah juga, keuangan gue belum settle, saat banyak banget orang yang ngerjain gue, lo nolongin gue, tapi keadaan gue tetap begini-gini aja. Gue tidak maju dalam langkah hubungan, dalam ekonomi, tapi orang itu udah banyak banget yang ngerjain gue. Masa kamu dan waktu kamu habis cuma untuk meditasi, Betul. ritual, bla bla bla. Kita ada fase capeknya. Di saat kamu ngalamin fase capek itu, kamu tahu yang namanya marah, amarah itu bukan timbulnya dari mata, bukan dari penglihatan, tapi dari sini dulu ke otak kamu, baru ke mata. Di saat kamu ngelihat dia bentuknya serem karena emosi yang kamu keluarin, masuklah ke dia energinya, ya dia pasti nongolin juga kemarahannya dia, itu pasti mukanya jelek. Entah dia jadi ada becalingnya apa ada giginya, atau mukanya hancur tapi badannya jadi ular tapi pakai bajunya yang sama. Palanya manusia, pakai kemben, cewek cantik begini-gini, mukanya agak hancur ala-ala ular bahasanya gitu, tapi buntutnya semua ular. Kamu harus terima semuanya, bukan shock yang kaget, bukan yang ketakutan. Tapi kamu malah bilang sama dia, marah ini karena saya lelah. Saya butuh istirahat, saya butuh capek. Karena dia itu badan kamu. Beda sama kamu menolak. Saya kenapa bilang sama kamu kalau teteh gak mau. Saya buat dia minta kopi, saya bikinin kopi. Dia minta darah, saya bikinin darah. Saya gak mau. Karena pernah kejadian itu di saat saya hitam. Nah di saat hitam saya terlalu banyak dan sering siapapun setan yang minta gue sediain. Sampai ibaratnya tuan gue marah sendiri. Kenapa? Lu udah nyajin buat gue, anak buah gue lu sajiin semuanya. Jadi sajian itu banyak banget. Buat si A, si B, si C, si D gitu. Sampai akhirnya aku tahu kalau ritual itu khusus. Khusus buat yang punya, yang kita memang lagi sembah bahasa gitu. Iblis yang memang kita sembah. Nah kalau kamu kan nggak pakai gitu. Kamu tidak perlu mentuhankan mereka setan-setan ini. Kalau memang di hati kecil kamu tidak mau menggunakan, tidak perlu ngikutin. Contoh, hari ini gue masuk kerja, dibisikan gue bilang si A mau nyakitin gue, tapi gue lagi capek, gue lagi males banget buat ritual apapun karena satu menstruasi atau gue lagi lelah banget. Tapi di hati kecil kamu bilang nggak usah, kamu ibadah aja. Oh berarti ngambil, kamu muslim? Kristen. Nah, kamu ambil tempat yang benar-benar kamu ngerasa, kan kalau kebanyakan non-is itu tempatnya nyarinya juga sama kayak kita ya, nyari yang tenang, adem gitu. Apa Katolik, Protestan? Protestan. Oke, kamu duduk dengan baik, dengan tenang, doa Bapa kami, baca, tenangin. Karena apa? Tuhan itu ada di setiap kamu waktu apapun, bukan dia. Kalau aku malah ngingetin di sini Sally, kalau emang dia nggak berguna nggak usah dipakai banget. Tapi kalau kamu yakin dia berguna, dalemin, tapi pakai dalemin pintar. Jangan dia bosi, tapi kamu bosnya. Kamu nggak boleh ikut jalurnya dia. Nanti kelamaan di saat kamu jenuh itu kamu ditarik, malah kamu yang akan terus dituntut sama dia untuk melakukan hal-hal yang dia mau. Bahasanya gini, sekarang kita lagi aman, kita lagi tenang, kamu lagi santai, kamu lagi ya emang gue lagi dikerjain orang teh, gue butuh nih. Iya, tapi kan someday kamu juga gak tahu kecapean itu, titik capek itu akan kamu lalui. Saya aja yang suka banget namanya ilmu hitam, sampai akhirnya titiknya saya tobat, ternyata ada lelahnya juga jadi orang baik, lelahnya juga jadi orang jahat. Kita someday itu ya nanti suatu saat pasti kita ngalamin itu. Kayak capek kalau setiap ada masalah gue harus meditasi. Capek setiap ada masalah gue harus ngeluarin semua sajian-sajianan, itu pasti ada. Pasti ada. Jadi kalau sekarang di saat mereka ngelakuin itu buat kamu, ngebantu, say thanks-nya kamu gak perlu terlalu mengiyakan apa yang mereka mau. Gak ada darah ya gak usah. Nggak ada sajian yang terlalu gimana-gimana ya nggak usah. Nanti
Kalau sekarang mungkin kamu apa sih teh, bingung gue harus gimana nih, melanjutkan atau enggak. Semuanya ada di hati kamu, bukan di aku. Kalau udah kita saling ingetin, kita saling sama-sama support apa yang, kalau aku kan bukan orang Kejawen juga, Iya. aku kan orang Notoknya Sunda, aku punya caranya bukan kayak orang Kejawen. Jadi aku pun nggak ngerti kalau misalnya kamu mau di meditasi kamu seperti apa, kan kita ada bedanya Ada pasti bedanya, kan. ha. Tapi rasa itu nggak bisa bohong Sel. Aku pernah bilang ya, gue tetap suka lah dengan ilmu begini gitu, harus pakai sajen bla bla. Titiknya capek ada. Kita manusia. Kalau sekarang kamu untuk pelindung diri kamu, tapi kalau berbau-bau darah tidak perlu dilakukan, kayaknya bagi saya nggak usah dilakuin. Karena yang punya kamu lebih bagus kayaknya kalau nggak pakai darah. Kalau pakai darah, nanti jatuhnya kamu yang hitam. Oh, lebih ke situ berarti ya, mengarahnya lebih ke ilmu hitamnya ya. Jadi gini, kalau misalnya contoh, kamu pakai apa tadi, permintaan darah itu tuh, pakai terus diolesin di foto, Iya. jatuhnya kamu yang naluh. Oke. Dengan cara kamu tidak sengaja atau kamu tidak mengerti kalau ini tuh ilmu hitamnya bisa ada. Jadi yang niatnya tadinya orang itu cuma niat nyakitin kamu, tapi di sini malah kamu yang jadi tersangka, harusnya jadi korban. Oke, itu amarah. Jadi diturunin. Lebih baik nggak usah. Tapi kamu pernah nolak nggak? Nggak pakai darah? Pernah nolak. Pernah. Biasa aja kan? Iya biasa aja, nggak ada, mereka nggak kenapa-kenapa, Ya. yang ini ya biasa aja. Nah lebih Cuma, baik begitu. Itu pertama kali mengikuti seperti itu, habis itu sudah cukup. Nanti kamu minta apa ya sudah, yang seperti biasa aja. Ya itu, Kayak gitu. itu bagus. Itu udah ada apa ya? Kamu udah sharing sama hati kamu juga. Karena gini, saya banyak orang di luar sana itu nggak ngerti apa yang dia lakuin ini sebenarnya dia yang jadi tersangka. Kadang ini gue cuma jagain badan, berjaga-jaga biar nggak balik ke gue, bukan gitu. Sama aja kayak kurir tiba-tiba datang ke tempat kita, terus bukan gue yang milih paket, bukan gue yang COD, terus lo tusuk. Namanya apa? Lo yang bunuh kan, niatnya tadinya ya udah tinggal bilang ini bukan saya, udah pergi. Caranya gimana teh? Bisa kok kamu. Kalau dengan bahasa begini aja tuh pasti kamu ngerti, berarti tidak perlu pakai darah-darah. Oke. Nah jadi kayak sama kayak banyak banget teman-teman di luar sana yang punya guru ataupun tidak punya guru, terus tiba-tiba melakukan hal untuk ya udah mengikuti apa yang ada di telinganya dia, di pikirannya dia, yang dia lihat. Kayak contoh, kita punya teman yang jagain, kita punya pendamping, oh gue mau ngikutin, malah jadi kayak kita ngikut setan. Kita yang ngikutin setan. Aku mau Sally sekuat ini, harus Sally yang jadi tuannya, bukan mereka tuan kamu. Nggak boleh kamu dikendalin sama mereka. Nanti 5-6 tahun ke depan, yang Sally yang saya temuin malah jadi Sally penganut dia, bukan dia yang jagain kamu. Malah kamu yang jadi penganut dia, itu nggak boleh. Jadinya satanik lagi. Jadinya timbul lagi sekte lagi. Karena kenapa kamu merasa ada di sesuatu makhluk atau makhluk yang ada di badan kamu ini yang memang patut untuk kamu puja, patut untuk kamu puji, patut untuk kamu beri apa yang dia mau. Nah itu yang buruk ke depannya gitu. Keluarga kamu ada yang tahu nggak tentang kelebihan kamu yang kayak gini? Papa tahu. Papa tahu, terus udah pernah cerita juga, Pak ini gini-gini. Cuma mungkin Papa udah dari dulu ya, udah dari dulu tahu, jadi nggak yang marah, nggak yang apa. Cuma bilang kamu kuatin diri aja. Nah itu betul. Berdoa sama Tuhan yang kuat, yang bener-bener kuat banget supaya mereka itu nggak tembus. Mereka tuh nggak ada celah. Iya. Seperti itu. Sama kok ceritanya Sally itu sama kayak Ria Puspita dulu kecil. Saya punya temen ngobrol, punya temen halusinasi, kebiasaan papa saya, kebiasaan keluarga mama saya, keluarga besar saya 2 kubu dari papa dan mama ini sudah terbiasa dengan hal mistis, hal goib, kayak ibaratnya kejawenan Sunda kalau kita bilang wiwitan, terus tentang penyakit-penyakit non medis. Itu keluarga saya sudah tahu dan masa sudah biasa. Karena beberapa dari keluarga mama ada yang ngobatin. Kayak contoh kalau dari keluarga Cikarang, Karawang itu kita ada silsilah. Kalau kalian tahu yang namanya goyang Karawang, tuh Nyeronggeng, ya kan goyang Karawang. Nah Nyeronggeng itu salah satu juga family dari keluarga mamahku. Nah kalau diceritakan di film-film itu kan Nyeronggeng itu
kisahnya yang sinden, pelakor gitu. Sebenarnya enggak, Nyi Ronggeng itu malah penyinden, penari yang datang ke Nyai. Nyai yang ngobatin, yang biar kalau zaman dulu kan acara itu selalu ada penarian jaipong, ya kan. Kalau Jawa wayang gitu. Nah kalau di daerah Kerawang ada gitu, daerah Kerawang, Cikarang itu Nyai aku. Nah kalau misalnya ada penari datang, biar banyak orang yang mau ngorder, banyak orang yang mau ngajakin dia buat manggung, bahasa gitu. Terus kalau misalnya suaminya kabur dari rumah, Nyai yang ngobatin. Tapi karena kebanyakan yang datang ke sana penari-penari, jadi Nyai dicapnya dari daerah sana Nyai Ronggeng. Memang keturunan saya seperti itu, sama kayak kamu. Udah dari kecil saya udah ngerasain kayak gitu. Terus sampai akhirnya apa ya, rasa pengen tahu sama hal goib itu makin didalemin. Karena saya punya guru saat itu kan, punya silat di SMP. Saya belajar juga buat ilmu kebal, sama kayak kamu terus. Sampai akhirnya di saat saya ketemu dengan guru saya di ilmu hitam, yang saya tahu ini ilmu untuk membalas dendam ke siapapun yang nyakitin saya. Ternyata saya itu cuma apa ya, bahan buat sujud sama iblisnya. Karena guru saya itu udah tua dan tidak punya keturunan. Yang saya nggak mau dari Sally gini, lama-lama Sally keterbiasaan kasih dia dengan apa yang dia minta, yang di luar nalar, di luar logika kamu. Tidak lagi dengan sajen, tapi dengan makanan atau darah-darah yang aneh-aneh. Terus levelnya dia makin tinggi, kamu mau nggak mau ngikutin karena udah kebiasa. Tinggi lagi, jadinya kamu harus bisa benar-benar menuhin kebutuhan dia. Jadi bukan lagi saat kamu dikerjain orang terus dia beraksi, tapi ini setiap saat, setiap waktu dia akan minta hal yang aneh-aneh karena otak kamu udah dicuci. Karena tugasnya iblis itu begitu. Oke. Nah kalau untuk sekarang masih ada gangguan dari orang-orang kantor? Masih. Gangguannya spill sedikit dong, seperti apa sih gangguan yang kamu rasain? Kadang itu kalau tiap malam ya mimpi yang sama tuh berulang-ulang kali. Kalau mereka itu masih nyari kiai lagi, masih mau nyoba lagi. Tapi di kerjaan kamu aman? Kamu nggak diusik-usik gitu? Kalau di kerjaan sih nggak bisa. Saya juga nggak tahu ya, ketika mereka mau mencoba untuk mengusik pekerjaan apa yang saya kerjain, itu selalu kembali ke mereka. Jadi mereka sendiri yang mau, oh ini pasti bisa nih ngerjain Sally gitu kan. Oh ini pasti nanti acaranya jadi kacau. Tapi itu enggak, selalu yang kacau jadi mereka. Seperti itu. Berarti aman ya kalau untuk mereka menjatuhkan kamu mah tidak terjadi ya? Tidak terjadi. Oke, buat Sally terima kasih banget ceritanya. Karena yang di sini itu temanya kan kita sharing juga ya. Tapi yang aku mau ingat pesanku, pasti nanti kita tuh manusia ada capeknya. Jangan terlalu ngikutin apa yang kamu dengarkan. Kamu dengar apa yang mereka minta. Nggak perlu kamu proses yang gimana-gimana. Kalau memang mereka ngejagain kamu. Kalau nih aku udah tekan, kalau memang mereka ngejagain kamu, mereka benar-benar dari leluhur yang memang proteksi kamu. Tanpa ada balas budi. Tanpa ada sesuatu. Kayak contoh, sampai detik ini saya ngobrol sama kamu, saya tidak pernah ada setiap malam Jumat atau setiap malam apa, saya harus ngeluarin sesajen, saya gini bla bla bla, enggak. Apalagi untuk menuruti apa yang di badan saya. Bagi saya itu di badan saya cukup membutuhkan 4 sehat 5 sempurna. Plus rokok filter, itu udah cukup. Dari dulu ya. Jadi memanjakan diri saya itu sangat gampang. Sediakan nasi putih, lauk pauk, jangan susu, saya sukanya es teh manis. Di akhirnya itu ada, nggak perlu buah-buahan, pencuci mulut saya itu ada rokok filter. Itu rasanya dunia luar biasa. Nah buat sahabat misi semuanya, ambil pelajaran yang di sini yang baik, berguna dengan manfaat. Kalau tidak ada yang menurut kamu nggak ada manfaatnya, nggak usah. Jadikan ini semua hiburan aja. Karena saya, Mbak Sally dan tim dari Ria Puspita Official akan menyajikan apapun itu mengedukasi. Tapi kalau menurut kalian kurang, mohon dimaafkan. Jadikan semua ini hiburan kalian hari ini. Karena ditutup dengan rokok filter sebatang. Terima kasih sahabat mistis, selalu sayang sama aku. Aku juga sayang sama kalian. Terima kasih supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Teh Ria.